Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Bapak Ibu Ilham dan saya sendiri, Riko Zulianto Effendi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penerapan text mining untuk melakukan clustering data tweet IDX30 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wahyudi SPMP. Baiklah, adapun pembahasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh Bapak Eja Ilham. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Riko. Sini saya akan sampaikan materi tentang pengertian text mining. Pengertian text mining dapat diartikan sebagai penemuan informasi yang baru dan tidak diketahui sebelumnya oleh komputer dengan cara otomatis mengekstrak informasi dari sumber-sumber yang berbeda. Adapun kunci dari proses ini yaitu menggabungkan informasi yang berhasil diekstraksi dan berbagai sumber, itu menurut Hertz 2003. Sedangkan menurut Harlian 2006, text mining memiliki definisi menambang data yang berupa teks di mana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen dan buatnya adalah mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari komen sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antara dokumen. Berikutnya itu tahapan dalam text mining. Yang pertama text processing, yaitu cleaning. Di sini cleaning merupakan proses pembersihan review dari kata-kata yang tidak diperlukan untuk mengurangi proses noise pada proses klasifikasi. Kata-kata yang dihilangkan adalah karakter. Itu contohnya. Yang kedua yaitu scaffolding. Itu merupakan proses mengubah semua huruf dan dokumen menjadi huruf kecil, yaitu hanya huruf A sampai Z. Yang ketiga yaitu stop word, merupakan kumpulan kata-kata yang sering muncul dalam saat dokumen. Stop word pada umumnya adalah sebuah kata penghubung yang tidak begitu penting, maka stop word dapat diabaikan dan tidak diikuti proses pendeteksiannya. Kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan drag of word. Pada contoh stop word ini ialah kata-kata yang dan, di, dan lain sebagainya. Yang keempat itu tokenizing, merupakan proses pemotongan kalimat menjadi sebuah kata dengan melakukan analisa terhadap kumpulan data dengan memisahkan kata tersebut, kemudian menentukan struktur dari setiap kata tersebut. Yang kelima yaitu spelling normalization, merupakan proses identifikasi kata silang dan penulisan kata berlebihan kemudian diganti dengan kata kamus KBBI. Yang berikutnya itu filtering, merupakan tahap pengambilan kata penting dari hasil tokenizing. Maka proses filtering ini dapat digunakan algoritma stop list, yaitu membuang kata yang kurang penting. Yang ketujuh yaitu stemming, merupakan proses mencari karakter atau kata dasar dari setiap kata hasil dari proses normalisasi. Lanjut pada slide berikutnya yaitu tahap dalam text mining yang kedua. Text yaitu text transformation. Pada tahap ini pemrosesan teks dilanjutkan dengan proses transformasi teks menjadi data numerik sebagai representasi dari setiap dokumen. Pada teks transformation ini kita hanya menentukan TF saja karena hanya membobot jumlah kata yang akan digunakan untuk menghitung probabilitas. Berikutnya tahapan dalam text mining 3 yaitu penggalian informasi pada text mining. Nah, tahap akhir penggalian informasi pada text mining yaitu ekstraksi ilmu pengetahuan, knowledge discovery,
di mana terdapat beberapa jenis kategori utama yang bisa dilakukan sebagai berikut. Itu menurut Maynard dan kawan-kawan pada tahun 2012. Yang pertama itu klasifikasi. Klasifikasi merupakan bentuk analisis data yang mengekstrak model untuk menggambarkan kelas data. Model yang dibangun meliputi klasifikasian dan prediksi kategori label kelas. Yang kedua yaitu pengelompokan. Tidak seperti klasifikasi pada model clustering, pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan algoritma yang sudah ditentukan dan selanjutnya data akan diproses oleh algoritma untuk mengelompokkan menurut karakteristik alamiah. Yang ketiga yaitu asosiasi. Merupakan proses pencairan hubungan antara elemen data dalam dunia industri retail. Analisis asosiasi biasanya disebut market basket analisis asosiasi. Tersebut dihitung berdasarkan ukuran support berupa persentase dokumen yang memuat seluruh konsep suatu produk A dan B, serta confidence berupa persentase dokumen yang memuat seluruh konsep produk B dan berada dalam subset yang sama dengan dokumen memuat seluruh konsep produk A. Yang keempat yaitu analisis tren. Adapun tujuan dari analisis tren yaitu untuk mencari perubahan suatu objek atau kejadian oleh waktu. Salah satu aplikasi analisis tren yaitu kegiatan identifikasi evolusi topik pada penelitian artikel ini. Pada slide berikutnya, pengertian clustering data. Clustering atau yang dikenal dengan sebutan pengelompokan data, di mana mempertimbangkan sebuah pendekatan penting untuk mencari kesamaan dalam data dan menempatkan data yang sama ke dalam kelompok-kelompoknya. Di samping itu, clustering juga membagi kumpulan data ke dalam beberapa kelompok, di mana kesamaan dalam sebuah kelompok adalah lebih besar daripada antara kelompok-kelompok itu. Gagasan mengenai pengelompokan data atau clustering memiliki sifat yang sederhana dan dekat dengan cara berpikir manusia. Kapanpun kepada kita dipresentasikan jumlah data besar ini ke dalam sejumlah kelompok-kelompok atau kategori-kategori untuk memfasilitasi analisisnya lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar data yang dikumpulkan dalam banyak masalah terlihat memiliki beberapa sifat yang melekat serta mengalami pengelompokan natural. Analisis cluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis cluster mengklasifikasi objek sehingga setiap objek paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam kluster yang sama. Solusi analisis cluster bersifat tidak unik. Anggota cluster untuk setiap penyelesaian atau solusi tergantung pada beberapa elemen, prosedur, dan beberapa solusi yang berbeda dapat diperoleh dengan mengubah suatu elemen atau lebih. Kita lanjut pada slide yang berikutnya. Data clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arah atau unsupervised. Ada dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarchical atau hierarki dan clustering dan non-hierarki data clustering. K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisipasi data yang ada ke dalam bentuk suatu atau lebih cluster atau kelompok. Data clustering menggunakan metode K-means ini secara umum dilakukan dengan algoritma dasar sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah cluster. Yang kedua, alokasikan data ke dalam cluster secara random. Yang ketiga, hitung controlled atau data-data dari data yang ada di masing-masing cluster. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke controlled atau rata-rata terdekat. Yang kelima, kembali ke step 3 apabila masih ada data
yang berpindah cluster atau apabila berubah nilai controlled, ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan atau apabila perubahan nilai pada objektif function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Kemudian berkenaan dengan Key-means clustering, di mana terdapat karakteristik Key-means di mana dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Key-means sangat cepat dalam proses clustering. Yang kedua, Key-means sangat sensitif pada pembangkitan controlled awal secara random. Yang ketiga, kemungkinan suatu clustering tidak mempunyai anggota. Yang keempat, hasil clustering dan Key-means bersifat unik. Kita lanjut ke slide berikutnya, penerapan text mining untuk dilakukan clustering pada data tweet IDX 30. Software yang digunakan, sama-sama kita ketahui, kita menggunakan yaitu software RapidMiner. Yang berikutnya, langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, itu buka aplikasi RapidMiner. Yang kedua, membuat koneksi RapidMiner dengan Twitter dengan memilih connection dan buat koneksi baru yaitu Twitter. Kemudian klik setup dan open URL untuk dapat menuju API Twitter dan pilih authorize aplikasi app dan kemudian copy token yang tersedia. Kemudian selanjutnya pastikan ke connection tadi dan simpan. C. Pada bagian operator pilih search Twitter, kemudian pilih connection-nya dengan menulis query yang diinginkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan atau kami sendiri, kelompok kami menggunakan query yaitu IDX 30 dengan limit 1000. Yang D, pilih select attribute dan hubungkan lalu pilih atributnya subset, kemudian pilih atributnya ID dan text. E, kemudian tambahkan operator replace sebanyak 3 unit replace dan hubungkan untuk parameter replace pertama, atribut tipenya adalah single dan atribut teks dengan phrase http://s+. Kemudian replace kedua, atribut tipenya adalah single dan atribut teksnya dengan replace rt:/s+. Kemudian replace ketiga, atribut tipenya adalah single dan atribut teksnya dengan replace @s+. F, tambahkan operator duplikat dan hubungkan. Y, kemudian kita buat create Excel dan hubungkan dan pilih data Twitter yang telah disimpan sebelumnya dengan nama tweet. Yang H, kemudian buat folder di local repository dengan nama praktikum clustering. Berikutnya yang I, kemudian simpan tweet di folder untuk dataset dan dengan nama data tweet IDX 30. Yang terakhir yaitu J, kemudian selanjutnya klik run atau jalankan proses dan buka My Document untuk memastikan data tweet telah ada. Yang ketiga yaitu proses untuk ke algoritma Key-means. Yang pertama yaitu import data file Excel yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, berikutnya pilih next dan finishkan prosesnya. Yang ketiga, pada result kita dapat melihat data yang telah dimasukkan. Berikutnya selanjutnya tarik data tweet pada local repository. Yang berikutnya pada bagian operator maka tambahkan dan pilih nominal to text. Dan selanjutnya tambahkan select atribut dengan atributnya yaitu tipe sinyal dan atributnya berupa teks. Selanjutnya tambahkan proses dokumen. Apabila belum tersedia maka dapat di-download dan diinstal pada connection dan create connection dan pilih text processing, lalu install. Dan simpan terlebih dahulu sebelum proses sebelumnya. Pada tab operator, tambahkan proses dokumen from, data, dan hubungkan. Berikutnya, selanjutnya pada bagian operator, pilih filter tokens dan hubungkan dengan fitur TF IDF. Berikutnya, selanjutnya kembali ke proses, lalu pilih Key-means dengan cluster 4 dan maksimal run 20 sesuai kebutuhan. Berikutnya selanjutnya tambahkan cluster model visualizer dan hubungkan. Dan selanjutnya tambahkan multiplay di antara clustering dan cluster model visualizer.
Berikutnya, tambahkan agregat dan hubungkan. Yang terakhir, apabila ada kendala, maka dapat melakukan enable terhadap cluster model visualizer dan dilakukan run. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih pada Bapak Ilham. Baiklah, kami akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu di mana di sini mengenai langkah-langkah pengolahan data menggunakan traffic miner. Nah, di sini pada gambar pertama itu sama-sama kita lihat bahwasanya tampilan aplikasi Rapid Miner. Ketika kita buka aplikasi Rapid Miner, maka muncullah tampilan seperti yang berikut ini. Kemudian selanjutnya, nah pada gambar kedua itu kita lihat bahwasanya bagaimana proses pengolahan data yang ada di aplikasi Rapid Miner. Nah, di sini kita lihat bahwasanya merupakan langkah-langkah dari penerapan text mining. Nah, di mana metode yang digunakan dalam penelitian kali ini itu menggunakan clustering data dengan metode K-means clustering. Nah, adapun untuk data yang digunakan yaitu pada sosial media Twitter, sehingga terlihat bahwasanya data yang dibutuhkan ialah pada kata IDX30 yang berada di Twitter itu sendiri. Kemudian selanjutnya, pada gambar ketiga kita melihat mengenai proses pengolahan data lanjutan dari yang sebelumnya, di mana pada tampilan berikut ini itu merupakan proses penginputan data dengan menggunakan K-means clustering. Nah, sehingga sama-sama kita lihat bahwasanya datanya itu berjalan dengan cukup baik. Kemudian selanjutnya, pada gambar yang keempat itu merupakan hasil data proses. Nah, di sini dapat kita lihat bersama merupakan hasil dari data tweet yang telah diubah dengan format Pern method yaitu persentual dengan Pern below person itu 3.0 dan Pern above person itu 30.0. Nah, sehingga hasil dari data tweet ini diperoleh berjumlah 103 sampel. Kemudian selanjutnya, pada gambar yang kelima, kita lihat bahwasanya setelah data tersebut kita proses, dilakukan rename dan replace average dan tanda kurung untuk dapat memperoleh kata kunci yang sesuai. Nah, di sini dapat kita lihat bersama pada tampilan di atas itu merupakan proses dari turbo preposition yang berjumlah sebesar 103 sampel atau 103 data seperti pada tampilan berikut ini. Baiklah, selanjutnya pada gambar yang keenam itu kita lihat bahwasanya hasil dari metode kita gunakan yaitu K-means clustering, di mana tampak hasilnya itu berupa word cloud data Twitter IDX30. Nah, di sini dapat kita lihat bersama ini merupakan hasil secara keseluruhan dari metode K-means clustering ini sehingga terlihat pada tampilan berikut ini. Kemudian selanjutnya, nah yang pertama itu ialah kita lihat ada beberapa cluster di sini. Nah, ini yang pertama itu kita lihat mengenai cluster 1 workload mengenai data Twitter IDX30. Nah, pada tampilan di atas itu merupakan hasil dari cluster 1 di mana ukuran huruf besar dengan persentase tertinggi yaitu terletak pada kata bakal dengan persentase nilainya itu sebesar 0,187. Nah, kemudian diikuti oleh kata harga dengan persentase nilai 0,156. Kemudian selanjutnya kita melihat mengenai klaster 2, di mana persentase hasil tertinggi yaitu terlihat pada kata bisa dengan persentase nilai sebesar 0,197. Kemudian diikuti oleh kata reksadana dengan persentase nilai sebesar 0,124. Kemudian selanjutnya kita melihat klaster 3, di mana persentase tertinggi yaitu terlihat pada kata posisi dengan persentase nilai sebesar 0,290, kemudian diikuti dengan kata menggantikan dengan persentase nilai sebesar 0,225. Nah, yang terakhir kita melihat mengenai klaster 4, di mana persentase tertinggi yaitu terletak pada kata menguat dengan persentase nilai sebesar 0,092, kemudian diikuti oleh kata mantap dengan persentase nilai sebesar 0,075. Nah, jadi dapat terlihat secara bersama-sama
bahwasanya dengan menggunakan metode K-means clustering ini, nah sama-sama kita lihat pada tampilan berikut ini merupakan hasil akhir dari proses data clustering menggunakan metode K-means, di mana terlihat bahwasanya data tersebut terlihat pada grafik cenderung baik dan stabil itu dengan presentasi grafik seperti pada tampilan di atas. Nah, artinya di sini baik itu dari klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, secara keseluruhan klaster itu kita lihat bahwasanya grafiknya itu cenderung stabil dan cenderung baik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini kita lihat juga hasil dari proses melakukan metode K-means itu menggunakan software aplikasi RapidMiner. Nah, di mana terlihat bahwasanya data tersebut kita bisa lihat dengan metode scatter bubble dengan cukup baik menyebar keseluruhan data tersebut. Nah, artinya data ini cukup baik selama metode penelitian. Kemudian selanjutnya, nah pada tampilan berikut ini kita lihat grafik, ada 4 grafik di sini. Yang pertama itu ada atribut 1, atribut 2, atribut 3, dan atribut 4. Nah, kita bisa lihat bahwasanya grafiknya itu cenderung stabil dengan hasil data yang cukup baik. Kemudian selanjutnya, nah, adapun berkaitan dengan clustering data dengan menggunakan metode K-means di sini, nah maka kita sama-sama melihat bahwasanya hasil daripada data yang telah dipaparkan sebelumnya itu sangat baik dan cenderung stabil dengan grafik yang meningkat dari yang sebelumnya seperti itu. Nah, jadi di sini kami menyimpulkan berdasarkan penelitian mengenai penerapan text mining untuk melakukan clustering data IDX30, maka didapatkan kesimpulan yang menyatakan bahwasanya data Twitter IDX30 itu menghasilkan nilai yang cukup baik. Dan juga data tersebut cenderung stabil dari sisi grafik yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, artinya di sini data ini dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat, khususnya investor untuk mengetahui lebih lanjut mengenai data IDX30. Nah, maka oleh sebab itu, data IDX30 yang terdapat di Twitter bisa menjadi referensi bagi para investor khususnya dalam memahami arti tentang indeks saham yang terdaftar pada ruang lingkup IDX30. Nah, itulah menariknya di sini menggunakan metode clustering data dengan K-means clustering pada penerapan text mining yang kami lakukan pada penelitian kali ini. Baiklah, demikianlah presentasi kami dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.